Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik dengan aku Sintavia. Nah, kali ini aku super excited lagi karena aku bakal kembali lagi dengan segmen kita, yaitu cerita beda alam. Nah, kali ini kita bakal kembali di CBA part 2, yang dimana cerita kali ini dikirimin dari narasumber kita yang bernama Mbak Aulia. Terima kasih sudah mengirim cerita pengalaman horormu ini, Mbak Aulia. Oke, tanpa babi bu lagi, aku bakal langsung spill detailnya pengalaman horor apa yang dialami dengan Mbak Aulia ini. Menurut aku sih ini sangat-sangat gong ya guys ya, karena setiap detail yang diceritakannya tuh buat bulu kudu aku nih jingkrak-jingkrak weh. Nah, penasaran kalian kan? Jadi langsung aja kita apa weh? Markibas, mari kita bahas. Check it out. Jadi Aulia ini adalah seorang gadis remaja yang berusia 17 tahun pada saat kejadian tersebut. Itu terjadi sekitar tahun 2021, yang dimana awalnya kan Aulia ini tinggal di salah satu kota yang bernamakan Kota Pekanbaru. Tepat pada tahun 2021 tuh pindahlah Aulia dan keluarganya ini ke daerah Tangerang. Mereka pindah, tujuannya itu tuh karena orang tuanya Aulia ini mau memulai usaha lah di kota Tangerang tersebut, kayak usaha warung makan gitu loh. Nah, di sana itu Aulia ini menempati rumah 2 lantai gitu yang dimana di lantai pertama itu tempat usaha orang tuanya tadi, yaitu warung makan. Nanti di lantai pertama tuh juga ada sebuah kamar. Nah, itu tuh juga ditempati lah tuh sama Aulia dan adik-adiknya sama orang tuanya. Di lantai kedua itu cuma ada 1 kamar, yang dimana di depan kamar tuh langsung jendela ngadap keluar. Oke, kayak gitu lah kira-kira denah rumahnya Aulia ini ya di sana. Pokoknya detailnya tuh kayak gini Ini rumahnya 2 lantai. Yang pertama itu ada usaha warung makannya bergabung dengan 1 kamar. Jalan lurus ke depan itu ada dapurnya. Di dapurnya itu ada WC-nya. Di depan WC-nya itu ada tangga letter L menuju lantai kedua. Nah, di lantai keduanya tuh cuma ada 1 kamar, yang dimana di depan kamarnya itu ada jendela yang langsung ngadap keluar tadi. Paham ya? Semoga kalian paham. Nah, pada awalnya Aulia dan keluarga ini menempati rumah tersebut dengan sangat-sangat nyaman tanpa ada perasaan yang gimana gitu, kayak horor atau seram rumahnya nggak ada. Ya udah, orang tuh menjalani kehidupannya dengan sangat-sangat nyaman lah gitu Dan warung makannya juga alhamdulillahnya rame pada saat itu. Dan dari awal pindah sampai 1 bulan lamanya mereka udah menempati rumah tersebut, Aulia dan keluarganya tadi tuh nggak pernah untuk berniat membersihkan lantai 2 tadi Lantai 2 nih posisinya tuh ada banyak barang gitu loh mungkin kayak bekas gudang gitu loh. Dia adalah tuh tumpuk-tumpukan kayu, kaca, malas itu membersihkannya. Sampailah di suatu ketika dia berpikir kayak, aku pengen lah punya kamar sendiri biar aku tuh lebih bisa leluasa gitu loh. Bisa aku begadang, bisa aku bangunnya agak siang. Kalau misalnya aku tinggal di lantai pertama, itu pagi-pagi itu udah berisik, jadi aku gak bisa begadang gitu loh. Diajaknya lah adiknya yang nomor 2 tadi. Oh iya, aku juga mau kasih tahu, Aulia ini bertiga ini 4 kan, bertiga bersaudara. Aulia ini anak pertama. Di bawah Aulia itu ada Putri, di bawah Putri itu ada Pia. Ya, Pia ini masih berusia 3 tahun. Oke, diajaknya lah tuh kan adik yang bernama Putri tadi itu untuk membantu dia membersihkan kamar yang ada di lantai 2 tersebut. Nah, sampailah pada malam pertama orang tuh tidur di kamar tersebut. Betul aja emang begadang orang tuh di malam pertama itu. Tapi Aulia sendiri aja yang begadang akhirnya karena adiknya yang nomor 2 tuh anda kuat lah matanya jam 11 tuh udah tidur lah dia, Putri nih ditinggalkannya si Aulia ini sendirian. Aulia ini lanjut lah kan main HP, di scrollnya lah HP gitu kan. Pas lagi asik nih dia nge-scroll HP-nya, yang dimana pada saat itu dia ngedengerin salah satu video musik gitulah di HP-nya ini. Didengarnya terus tiba-tiba di HP-nya tadi tuh ngeluarin suara yang dimana suaranya tuh agak aneh beda sama isi video yang dia tonton. Misalnya nih videonya tuh kan musiknya musik dangdut lah ibaratnya ya. Nah tuh tiba-tiba nanti ada suara di sela-sela musiknya tuh kayak gini, kayak gitu. Tuh terkejut lah si Aulia nih kan, apa
pula suaranya tiba-tiba kayak gini nih gitu. Didengarkannya lah tuh kan, sekali lagi dekatkannya ke kupingnya, masih ada lagi suara tuh dipikirnya kan, rusak HP aku nih, kayak mana soak pula speaker HP aku nih, pikirnya kayak gitu. Dicobanya lagi nge-scroll yang lain, nggak ada suara tuh lagi Kalau misalnya HP-nya rusak, otomatis di setiap apapun musik yang dia dengar, suara yang dia dengar pasti ada suara kerasa kusuk tadi. Adanya itu ya cuma di video yang dia dengar tadi tuh. Atau emang HP aku aja nggak sih yang error? Ya udahlah, ditepisnya lah tuh perasaan yang aneh menurut dia tuh kan. Ya udahlah, nggak usah dipikirin, lanjutlah dia tuh kan scroll HP sampailah lowbat lah baterainya nih. Dicasnya dulu. Oh ya HP-nya Aulia ini tipe yang kalau dicas tuh pakai casan kodok tuh. Kalian tahu nggak sih casan kodok? Casan yang baterainya tuh dilepas terus dijepit tuh nanti dicas. Jadi otomatis kalau misalnya setiap dicas HP-nya ya keadaannya mati total. Kayak gitu HP-nya Aulia pada saat itu. Pas HP-nya dicas tuh, dia lanjut tuh ngemil-ngemil makanan. Kenyang lah dia kan, muak dan mengunyah-ngunyah tuh diletaknya cemilannya. Dia bilangnya kan, udahlah aku tidur lagi, agak ngantuk pula mata aku lama-lama. Dicobanya lah untuk tidur tuh. Mereng sini, mereng sana. Entah ngapalah sin waktu tuh nggak bisa mata aku tidur. Karena aku tuh ngantuk kali rasanya. Tapi mata aku tuh pas udah merem tuh nggak bisa. Baunya tuh pengen melek aja mata aku tuh. Sampai lah akhirnya aku tuh memandang semua sudut yang ada di dalam kamarnya tuh Ditengoknya lah tuh ke arah langit-langit kamarnya tuh, ke plafonnya tuh. Di plafonnya tuh ada lubang. Lubangnya tuh kayak persegi, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Kalian tau kan persegi? Di situ tuh ada tuh lubang di atas plafonnya tuh. Itu tuh langsung kayak ngarah ke gentengnya gitu. Ditengoknya lah gitu kan. Di situ pas dia lagi menung, sadar ya kan, tadi pas aku beres-beres kamar nih, aku yakin lah bolongan yang di plafon tuh ketutup setengah. Kenapa sekarang nggak ada yang nutup lagi? Kenapa kok plong aja? Dipikirnya kayak gitu. Apa aku salah lihat ya? Jadi lubang tuh pas siang si Aulia nih nengoknya tuh ketutup gitu setengah. Cuman pas malamnya ditengok, nggak ada lagi yang menutupi lubang tersebut. Udahlah, nggak penting juga buat aku pikirin. Dicobanya lah tuh kan untuk tidur lagi pada saat itu juga. Tiba-tiba dia ngedengar ada suara orang ngetok pintu di pintu kamarnya tadi. Tek, tek, tek. Ditengoknya kan, siapa? Itu udah jam 12:30 malam. Gak mungkin kan mama aku ngetok pintu tanpa manggil nama aku. Dibilangnya kayak gitu. Gak mau dijawab sama Aulia nih. Tiba-tiba dia dengar lagi suara langkah kaki yang dimana kayak lagi lari gitu loh. Kayak gitu lah. Gak lama dari itu, suara yang tadinya cuma satu kaki aja tiba-tiba jadi ramai gitu loh. Pokoknya jadi kayak berisik kali di depan kamarnya tuh, tepat di depan kamarnya tuh. Di situ dia berusaha untuk mendengar dan mencoba mengerti apalah yang lagi dia dengar nih sebenarnya. Tapi semakin dia dengar, semakin gak ngerti apa yang lagi dia dengar tuh semakin abstrak gitu loh suaranya Pokoknya yang jelas Aulia ini ngedengar suara ramai gitu loh, rasa kerusuk, suara tapak kaki, suara orang ngobrol tapi kayak gitu aja Di situ dia langsung berdoa, ya Allah aku nggak mau dengar hal-hal yang nggak sanggup buat aku dengar. Aku mau tidur pokoknya. Sudah tutup matanya, dicoba lah untuk tidurlah dia waktu itu. Tapi keesokan harinya yang dimana lagi-lagi si Aulia nih begadang, tau nak kalian, dia nih entah ngapa lah tiap malam nih begadang, nak ngerti aku, entah dia emang insomnia entah ngapa, nggak tahu aku tengah malam tuh pas dia lagi asik-asik begadang, scroll capek diletaknya HP lagi kayak biasa lah pas dia lagi ngecas HP-nya mati tuh dia tengoknya ke langit-langit. Nah yang lubang tadi tuh yang di atas plafonnya tuh tiba-tiba pas dia lagi nengok tuh, tahu nak kalian, ada kain yang ngejuntai. Dia lagi nengok nih, tiba-tiba langsung kain tuh langsung jatuh, tapi bukan jatuh ke bawah ya, jadi cuma ngejuntai gitu Teng gitu, 2 kain warna putih, cuman ujungnya aja. Di situ langsung dia berpikir kayak ini nggak mungkin kain apapun yang tiba-tiba nongol. Langsung dia ngeh kalau misalnya dia lihat tadi itu adalah kain pocong yang dilihatnya jam 2 malam coy. Gimana ndak langsung tanggap ya Aulia nih
Di situ udah nggak karuan lagi rasa takut aku sih. Langsung aku pejam mata aku, ditutupnya badannya pakai selimutnya, nggak mau dibukanya lagi. Kalau misalnya dia nengok lagi tuh, takutnya bukan kain tuh aja yang nongol lagi sih, nanti emang kepala poci itu yang udah nongol di situ Jadi ditutupnya matanya pakai selimut. Di situ dia berusaha untuk tidur lagi, tapi kali ini tak mau tidur matanya doe, tahu nak kalian. Nah di situ kan dia berusaha lah tuh kerasa kurusuk, nggak bisa matanya nih tidur, tahu nak kalian. Nah dicobanya lah tuh kan, dibukanya kainnya lagi, tapi dia nggak mau nih nengok ke arah atas. Dia berusaha untuk membangunkan putri yang sedang tidur dari itu, nggak bangun. Situ ya udahlah, nggak ada harapan aku untuk membangunkan hari ini. Cobanya lagi untuk tidur. Nah pas dia berusaha untuk memejamkan matanya lagi tuh, lagi-lagi di situ dia ngerasa dengar suara ketukan pintu. Tahu nak kalian, tiba-tiba kayak tek tek tek, dia dengar lagi cuy. Kali ini ndak bisa lagi dia menahan rasa takutnya, Tuhan, nangis lah dia di dalam selimut tuh. Dia berdoa kayak, ya Allah aku nggak sanggup, tolong buat aku tidur ya Allah, kayak gitu doa dia terus tuh. Apa yang setiap diganggu di kamar tuh akhirnya tertidur lah dia. Udah capek dia menangis kan, capek aku sih nangis, ada panas, pengap, entah apa lah ya kan. Sambil aku berdoa kayak gitu tertidur aku pada saat tuh Sin. Itu kan harinya Aulia nih mau cerita nih ke mamanya apa yang dialaminya di kamar tersebut. Udah nak tahan, aku lagi di kamar ini, aku ngomong aja lah sama mama aku apa yang aku rasain di sini, kayak itu dia bilangnya kan. Pas dia mau ngomong nih sama mamanya, di situ dia mengurungkan niatnya, dibilangnya, tapi kalau misalnya aku bilang sama mama aku nanti nggak boleh aku tidur di situ lagi doh. So, kalau misalnya aku tidur di bawah nggak bisa aku nanti begadang doh, sempit lah pula di bawah tuh. Itulah berpikir Aulia nih. Jadilah dia cerita ke mamanya, disimpannya lah tuh cerita tuh sendiri. Ke Putri pun tak mau dia cerita karena dia tahu nih kalau misalnya dia bilang ke Putri nanti Putri itu takut, tinggallah dia sendiri tidur di situ. Makanya lah dia nggak mau menceritakan hal tersebut ke siapapun. Tapi di suatu ketika Aulia ini kedatangan saudaranya saudaranya ini berumur kurang lebih SD gitulah, cowok nih, 2 orang, namanya Hafiz sama Padil, ya adik-adikan si Aulia ini lah karena kan si Aulia nih yang paling tua di sana, umurnya 17 tahun. Nah pada saat itu saudaranya ini memutuskan untuk nginep lah di rumah Aulia ini, yang dimana saudaranya tadi itu kan bakalan tidur di lantai 2 tadi, di kamarnya Aulia itu. Yang namanya lagi ngumpul-ngumpul ya kan, pastilah nanti ujung-ujungnya begadang. Lah jam 1 masih duduk lah dia di depan kamarnya tuh yang dekat jendela tuh duduk situ ngobrol-ngobrol sampailah jam setengah 2. Akhirnya orang tuh memutuskan untuk masuk ke kamar untuk tidur lagi di jam 2 itu. Sisi tidurnya tuh kayak gini ya Putri itu dekat dinding, di sebelah Putri Aulia, di sebelahnya tuh ada Padil, di sebelahnya lagi ada Hafiz. Soalnya berempat nih ceritanya kan. Pas si Aulia ini tidur ngadap ke Padil, berarti dia kan membelakangi Putri ya kan, itulah kan samping kayak gini. Nih Putri di sini nih. Nah di layar HP-nya si Aulia ini dia ngeliat Putri tadi tuh tiba-tiba duduk dengan secara perlahan gitu loh, tau gak kalian? Itu oke. Duduk. Terus tau gak kalian pas dia lagi berusaha mendekatkan matanya tuh ke layar HP-nya untuk pastikan emang bener gak sih ini? Di situ langsunglah kepalanya si Putri tadi tuh yang awalnya lurus tiba-tiba ngadap ke layar HP-nya si Aulia tuh kayak. Di situ langsung ditutupnya HP-nya lagi tuh ke kasur, dia nggak mau lihat. Astagfirullahaladzim, itu pasti bukan Putri. Ya Allah, itu siapa? Tapi kejadian horor yang dialami Aulia pada malam tuh nggak habis di situ aja rupanya, yang dimana tiba-tiba Aulia nih melihat Hafiz yang tadi keadaannya tidur itu dengan secara perlahan duduk dia Kenapa dek kok kebangun? Dibilang kayak gitu, nggak dijawab sama si Hafiz nih, diem aja dia, tau nggak kalian? Ada dia noleh ke arah Aulia nih sedikit pun. Heran lah Aulia nih, dibilang lagi sama Aulia nih kayak gini, kenapa dek kok kebangun? Mau ke WC, gak direspon lagi cuman tiba-tiba Hafiz nih ngangguk banget. Langsung dia berdiri, dibuka pintu, turun lah dia ke bawah. Ya udahlah, Aulia berpikir oh dia kebangun karena mau ke toilet. Tuh belum sampai lagi beberapa lama Hafiz nih turun tuh masih terdengar nih suara langkah kaki Hafiz nih turun ke bawah. Langsung lah Aulia ini bilang, ya aku juga pengen ke toilet lah, kebelet aku rasanya, mumpung Hafiz lagi di bawah nanti ada temennya, aku mau naik ke atas. Dibilang kayak gitu kan. Udah lah tuh
turun naik ke bawah kan, tiba di WC ini di pintu WC ini keadaannya itu ketutup. Lama kali lah si Hafiz ditunggunya lah tuh kan, tapi kok nggak ada suara cipratan air gitu udah lama nggak ada suara dalam WC tuh. Digedornya lah tuh kan, dek udah nggak ada respon, dorongnya lah didorong itulah, kebuka lah pintu tuh, ternyata nggak dikunci. Dan betapa kagetnya Aulia nih ternyata di dalam WC itu nggak ada Hafiz. Betul-betul hilang Hafiz di dalam WC itu nggak ada. Mana anak nih kok nggak ada? Atau jangan-jangan udah ke atas? Ya aku tadi di sini loh nungguin dia, nggak ada, dia keluar loh. Ya udahlah, diselesaikannya dulu kan, dia pengen ke WC tadi itu, naik dia ke atas lagi. Pas dibukanya pintu kamar tuh lagi-lagi Aulia nih dibuat merinding. Kenapa merinding Ya betul, disitulah ditengoknya Hafiz nih dengan keadaan tidur. Semula tuh tidur dia di sana tidur. Hafiz tuh tadi, ya aku lihat tadi Hafiznya lagi ke WC loh. Kok tiba-tiba tidur? Kapan dia ke atasnya? Aku tadi turun, terus nyusul dia, nungguin dia, nggak ada loh berselisih sama dia ke atas. Atau jangan-jangan yang aku tengok tadi tuh betulan Hafiz atau enggak ya, kata si Aulia nih kayak gitu Langsung lah Aulia nih cepet-cepet untuk tidur, diambil posisinya, diambil selimutnya, hop tidur dia Nah besoknya Aulia nih masih dengan perasaan penasaran, dia ditanya lah ke Hafiz nih, dek kok tadi malam ada kebangun nggak buat ke WC? Enggak kak, Hafiz nggak ada kebangun kok, tidur aja semalaman, dibilangnya kayak gitu Terdiam lah langsung Aulia nih, berarti betulan lah ya yang aku tengok tadi malam tuh bukan Hafiz. Lain kan apa ya, hantu yang menyerupai Hafiz. Merinding aku Aulia. Berarti Aulia nih nyusul hantu ke WC tuh ya Allah Aulia. Adalah tuh kan dilupakan lah sama Aulia kejadian tadi malam tuh. Ya udahlah, semoga kedepannya aku nggak diganggu lagi. Udahlah tuh kan si Hafiz nih nginepnya cuma di hari weekend aja di hari libur sekolahnya. Besoknya kan dia nih sekolah. Ya udahlah, pada sore minggu tuh dia balik lah tuh ke rumahnya. Nah karena ngeliat tadi malam orang ini tidur rame-rame di atas tuh, adiknya Aulia yang paling kecil lah, dia tuh yang bernama Pia nih, dia pengen lah tuh ngerasain hal kayak gitu juga. Kak, kayaknya adik mau tidur juga lah di atas sama kakak, dibilang kayak gitu kan. Ya udahlah dek, tidur aja di atas sama kakak, tinggal tidur aja kok. Tidurlah Aulia, Putri, Pia bertiga tuh di atas pada malam tuh. Pas orang ini mau mulai untuk tidur ini mana waktu tuh jam 9:30, Aulia ini berpikir kayak aku nggak mau lagi begadang, pokoknya malam ini aku udah kapok digangguin setiap aku begadang. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Tepat di jam 11:30 malam, adiknya Aulia yang paling kecil nih tiba-tiba nangis. Kebangun lah Aulia nih, ngapa deh, ngapa? Dibilang kayak gitu, nggak dijawab sama adiknya nih, diem tetap nangis aja dah dan nangisnya tuh dengan posisi matanya ketutup gitu loh. Dibangunkan lah sama Aulia nih, dek ngapa? Dibuka lah matanya nih secara perlahan-lahan sama adiknya Aulia tadi tuh. Pas dibukanya tuh bukannya makin tenang, malah dia menjerit kayak ketakutan. Apa tuh bawa deh, itu nggak mau panik lah Aulia nih. Ngapa? Dipeluknya lah adiknya nih, ditutupnya matanya kan, dibukanya ke sini. Udah jangan dilihat lagi. Ya takut lah Aulia nih, adiknya ngelihat apa gitu sampai setakut itu. Nah, pas lagi dipeluk tuh tiba-tiba adiknya yang lagi nangis nih teriak. Tapi Aulia sadar teriakan yang didengarnya tuh bukan suara adiknya, melainkan suara cewek dewasa gitu loh. Adiknya baru umur 3 tahun nih, kalian tau lah kan suara anak kecil 3 tahun kayak mana bedanya dengan suara cewek dewasa. Soalnya si Putri ini bilang, ini Pia enggak? Dibilang Aulia kayak gitu. Diem aja, gak ada respon ataupun jawaban dari Pia nih dia tetap aja mengeluarkan suara yang bukan suara Pia tuh kalian udah ganggu aku, dibilangnya kayak gitu. Langsung lah Aulia nih sadar di saat itu juga kalau adiknya ini udah kesurupan. Panik aku tutusin, sepanik-paniknya sampai aku teriak manggil orang tua aku, mama ya adik kesurupan. Sampainya orang tuanya tuh di atas langsung lah ditenangkannya, tapi bukannya makin tenang,
Pia nih dia malah makin menjerit-jerit dan bilang sesuatu hal yang membuat Aulia dan orang tuanya nih merinding Dia tuh bilang, kalian udah ganggu aku, ini tempat aku, kalian yang musik aku. Dibilangnya kayak gitu. Dek, telepon Om Eno, telepon cepat. Ditelepon lah sama Aulia kan, Om ini adik kesurupan, tolong kesini Om, bantuin, ini nggak bisa dia tenang. Nah Om Eno ini pamannya Aulia yang tinggal nggak jauh lah dari lokasi rumah Aulia ini. Om Eno ini adalah orang yang pandai gitu loh, orang pintar dalam hal yang kayak gitulah, hal mistis gitu. Nah pas datang Om Eno ke rumah Aulia ini langsung lah tuh kan Om Eno nih berusaha untuk menyadarkan Pia tadi nih yang dalam keadaan kesurupan nih. Tapi Om Eno nih nggak bisa, entah aku juga nggak ngerti. Pokoknya Om Eno nih bilang, ini Om udah nggak sanggup untuk ngeluarin apa yang masuk ke dalam tubuh Pia ini. Itu posisinya Pia nih kesurupan udah hampir 1 jam lebih gitu loh nggak ada yang bisa mengeluarkan termasuk Om Eno tadi. Tuh akhirnya Om Eno nih bilang, ya udahlah ya, bentar aku telepon dulu Bude yang biasanya bisa keluarin suatu hal yang kayak gini, dibilang gitu. Jadi Om Eno nih punya kenalan kayak Bude gitu lah yang dimana Bude nih kayak lebih gitulah ilmunya daripada Om Eno ini gitu. Disuruh lah datang. Pas datang Bude nih ke sana, itu posisinya Pia, Aulia, mamanya Aulia, ayahnya Aulia, dan Om Eno tadi udah di bawah. Putri tadi tuh udah ribut kayak gitu masih juga dia tidur nak terbangun Aku aja ribut sedikit udah terbangun, aku udah tersentak. Dia enggak udah terbangun, tidur dia masih di atas tuh. Dah tinggal dia sendiri di atas tuh kan. Nah pas datang Bude ke sana, Bude ini langsung lah kan berusaha untuk menyadarkan Pia ini. Udah dibaca-bacakannya lah doa-doa. Nah gak lama dari itu Pia ini tiba-tiba sadar gitu loh dan Bude pun ngomong dia udah nggak ada di tubuh Pia ini, dia udah sadar ini Pia, katanya kayak gitu. Langsung lah Pia ini lemas, tidur lah dia langsung Nah di saat itu juga lah Aulia nih ngomong ke mamanya, ke Bude, pokoknya ke orang yang lagi ngumpul lah di rumah dia tuh. Dibilangnya, Ma, sebenarnya ada yang mau Aulia bilang. Semenjak Aulia tinggal di atas, Aulia tuh pokok diceritanya semua yang dialaminya tuh langsung lah dibilang Bude nih, ya udahlah kalau kayak gitu boleh nggak Bude izin nengok lantai 2 buat lihat situasinya seperti apa. Dimana kayak gitu kan, karena kan tadi posisinya Bude ini pas datang Pia tadi udah di bawah, jadi Bude ini belum sempat ke lantai 2. Langsung lah dibilang mama ini, oh boleh Bude, yuk kita ke atas, aku antar, monggo. Ini kalian masih ingat kan Putri adik yang Aulia nomor 2 nih masih dalam keadaan tidur di atas sendirian. Cuk nyampe ke atas. Disitulah mereka nih melihat Putri ini kan tadi kita tahu dia tidurnya tuh dekat dinding kan. Nah pas orang ini lihat Putri, dia keadaannya lagi tidur, badannya mukanya ngadap ke dinding. Dipikirlah sama orang nih, oh masih tidur dia. Pas didekatin mau bangunin Putri nih kan, ini anggap aja dinding ya, nih Putri tidur kayak ini ya. Nah pas mama yang mendekat ke sini, belum sempat dia lagi yang megang badannya Putri ini, disitulah mamanya terkejut melihat muka Putri ini udah dalam keadaan kayak gini, ngadap dinding. Langsung lah terkejut mamanya, ini ngapa? Nak ngapa? Disitulah langsung matanya tuh melotot ke atas tuh kayak, kenapa kalian selalu ganggu aku? Dibilangnya kayak gitu dengan suara yang tadi persis masuk ke badannya Pia pas dia kesurupan tadi tuh. Iya pindah sosok yang tadi tuh ke dalam tubuhnya Putri nih kesurupan lagi ya, Putri tapi yang kesurupan kali ini Aulia bilang, Bude ini nanya ke cewek tuh, kamu kenapa marah? Ini kan tempat aku, dia yang mengusik tempat aku nggak terima, aku nggak pernah musik tempat dia, tapi dia musik tempat aku. Pergi kalian nggak akan bisa ngusir aku dari sini, karena inilah asal aku. Langsung Aulia ini terkejut, berarti aku selama ini tidur di sini tuh buat sosok penghuni yang ada di situ tuh marah, pantas lah aku digangguin, kata Aulia nih kayak gitu. Merinding aku sih pas nengok kejadian tuh. Ada tuh kan dibacakan lah doa-doa sama Bude ini ke Putri tadi tuh. Nah nggak lama tenanglah Putri ini dan dia sadar lah, dibawalah Putri ini ke bawah. Cuman yang nggak bawa ke bawah nih mama Aulia sama Aulia aja. Bude ini bilang, ya udah turun dulu kalian ke bawah, nanti Bude nyusul ya. Selagi Bude belum turun, jangan ada yang nyusul ke atas.
tunggu aja Bude di bawah, bilang Bude kayak gitu. Oh iya Bude, oke. Nah adalah sekitar setengah jam scene Bude ini sendirian di atas, yang dimana tiba-tiba kami ini ngedengar suara ributnya tuh kayak gini loh, kayak panci jatuh, genteng jatuh, pokoknya kayak barang yang dibanting-banting gitu loh, kayak barangnya tuh ya kayak panci, besi, sendok panci, pokoknya melengking-melengking gitu loh bunyinya, putang gitu. Padahal kalian kan tahu si Aulia nih kamarnya tuh nggak ada barang-barang yang kayak gitu di atas tuh cuman ada kasur, lemari, ya kalaupun jatuh ya bunyinya cuma gedebuk gitu aja, nggak ada yang tutang, nggak ada yang kayak gitu. Heran orangnya kayak apa Bude itu? Langsung dibilang mama Aulia nih, udah nggak apa-apa, tadi kan Bude udah pesan kalau misalnya dia turun ke bawah jangan disusul ke atas, tunggu aja Bude di bawah. Dah ditunggu sama orang tua. Nah tiba-tiba pas Bude nih turun, Bude langsung lah di situ menceritakan apa yang dia tahu di atas tadi tuh Bude bilang kayak gini, saya nggak mau menjelaskan seperti apa bentuk mereka yang ada di atas, takutnya nanti kalian masih tinggal di sini dan jadi buah pikiran karena kalian nanti takut. Pokoknya intinya memang ada penghuninya, cewek sama sosok tinggi besar, dan satu lagi tuh yaitu tadi pocong. Jadi demi kenyamanan kalian juga, demi keamanan juga, kalian cukup tinggal yang di lantai 1 aja ya, dibilang Bude gitu. Di lantai 2 ya udah biarin aja kosong seperti biasanya. Udah selesai lah keadaan yang menegangkan tuh pada saat malam tuh juga Bude ini pulang, Om Eno juga pulang. Mama yang pun ngomong ke Aulia nih, udahlah nak, jangan tidur di atas tuh lagi, di sini aja lah tidur. Dengarlah kata Bude itu kayak mana, nekat juga kau lagi, kayak gitu. Ya mak, aku pun udah nggak berani lagi tadi dengar kayak gitu. Dah, tapi tunggu dulu, ini ceritanya belum habis lagi. Yang dimana kalian tahu apa? Orang ini kan pindah tuh ke lantai pertama tadi, nggak ada lagi Aulia nih menempati lantai 2 tuh, kosong nih lantai 2 nih. Dan orang ini beraktivitas di lantai 1 aja Awalnya aman-aman aja orang ini menjalani kehidupannya seperti awal semulanya lah, nggak ada gangguan-gangguan kayak gitu. Sampailah di suatu ketika diganggu lagi Aulia nih, dan kali ini gangguannya cukup membuat aku merinding. Kalian tahu apa? Nih dengar ya. Jadi di suatu ketika Aulia dan Putri ini mau nyuci piring nih, jam 11 lewat dikit lah. Orang tuanya nih tiba-tiba pengen keluar gitu kan, cari makan lah gitu. Nah cuci piring lah orang tuh dengan keadaan cuman ada orang tuh berdua aja di dalam rumah tuh Nah pas di tengah-tengah orang tuh lagi cuci piring Aulia nih bilang, sepi kali gak sih? Cobalah dulu kau ambil radio tuh biar ada suara dikit, nggak hening kayak gini. Dibilang Aulia kayak gitu. Iya ya, ngapa dari tadi? Lah diambil sama Putri nih kan radio. Orang ini punya radio gitu Nah dihidupkan sama dia, ceklik. Nah pertama yang didengarkannya apa ya? Radio tuh kan kayak ada podcast gitu orang ngobrol-ngobrol gitu. Dah, lanjutlah orang ini cuci piring. Pas lagi fokus-fokusnya nih cuci piring, orangnya juga lagi ngobrol-ngobrol gitu kan. Tiba-tiba speaker nih berganti siarannya langsung kayak suara orang lagi nyanyi. Kan tadi aku bilang lagi podcast gitu, tiba-tiba ganti ke suara nyanyian, dan nyanyinya tuh nyanyian Jawa gitu loh, Sin, kata Aulia kayak gitu Aku di situ langsung kaget, langsung tatap-tatapan sama Putri nih. Udahlah nggak usah dipikirin aneh, ganti aja lagi salurannya. Baru mau mendekat nih Putri nih ke arah speaker tuh kan diletaknya speaker tuh agak jauh dari cucian piring tuh takutnya nanti speaker nih kena cipratan air, makanya diletaknya agak jauh. Belum sampai lagi Putri nih ke radio tuh tiba-tiba langsung lah radio nih berbunyi kayak gini Bluetooth Kalian tahu nggak itu notification apa? Itu tuh kata Aulia, kalau misal speaker aku udah bunyi kayak gitu Asin, itu tandanya lagi connect ke HP. Sedangkan pada saat itu HP aku lagi dicas. Dan kalau misalnya mau connectkan radio tuh ke HP itu harus dipencet dulu. Nah kita tahu kan cerita itu belum sempat lagi nyentuh radio tuh Bluetooth tatap-tatapan. Gak lama dari itu langsung lari orang itu birik meninggalkan cucian piring tadi tuh. Nggak peduli dia lagi berdua tuh lari ngos-ngosan orang tuh berdua. Kau tahu nggak sih tadi bunyi apa? Iya kan kak, itu connect ke HP kan. Ke HP kok nggak sih kak connectnya? Kau tengok lah HP aku lagi dicas kayak gitu HP aku dicas tuh mati, gimana mau connect? Kayak gitu. Itu ke siapa? Ke HP siapa dia connect? Kebingungan lah orang ini berdua tuh kan.
Kayak mana tuh kok aku nak berani lagi meneruskan cuci piring kalau kita tunggu aja lah mama ndak. Mana bisa kayak gitu, tadi aku lari dengan keadaan keran air tuh masih nyala. Kalau misalnya kita tunggu mama lama pulang, keran air tuh dibiarkan banjir lah nanti nyok. Iya juga. Udah lah tuh kan, sampai orang tuh di dapur kan ya, tengoknya lah tuh kan ke arah speaker nih, mati speaker tuh nggak ada suaranya lagi doang, emang hening aja suara speaker pula, radio tuh nggak ada lagi suara apa-apa doh. Nah, matikan keran air tuh harus masuk dulu ke dalam WC-nya. Putri nggak mau dia masuk ke dalam WC tuh, ditunggunya tuh kan di pintu arah ke dapur tuh. Dah, aku tunggu sini aja ya, aku matikan dulu air terus itu, biar aku tengok kok di sini. Nah, Putri kayak gitu. Lalu masuklah kan Aulia nih ke dalam WC tuh. Nah, keluar dia dari WC nih, kalian masih ingat kan posisi denah yang tadi tuh, yang dimana di depan WC itu kan langsung tangga letter L yang arah ke lantai 2 tadi. Pas keluar lah Aulia nih dari WC itu, di situlah Sin rasanya mau copot nyawaku. Aku kaget kali melihat sosok yang aku lihat di arah tangga mau naik ke atas tuh Sin. Dibilang Aulia kayak gitu. Aulia nih ngelihat sosok cewek yang mukanya tuh ketutup. Nah, dia tuh ngarah ke lantai 2, cuma lagi di tangga gitu loh Dan Aulia ingat kali badannya tuh dengan keadaan gosong. Astagfirullah, aku merinding. Aku takut bayang. Langsunglah kaget Aulia nih dibilangnya, siapa tuh? Putri mendengar itu juga kaget lah Nah, pas dia orang tuh mau lari tuh, tiba-tiba suara radio ini langsung nyala. Dan kalian tahu apa yang didengar dia tuh? Suara orang minta tolong. Suara orang minta tolong didengarnya Badan kami di sini sakit, tolong kami, badan kami kesakitan. Kayak itu suaranya tuh Sinnya aku dengar. Suara bapak-bapak, suara cewek, suara anak kecil bercampur di situ sama-sama untuk minta tolong gitu. Itu merinding kali aku dengarnya sih. Langsung aku lari sekencang-kencangnya sama Putri ke arah depan tuh, sampai keluar rumah kami larinya. Ngos-ngosan lah kami lagi-lagi kayak aku tadi nengok nih ceritakannya sama Putri juga shock mendengar yang di radio tadi tuh Orang tuh nggak berani lagi masuk ke dalam, ditunggunya lah orang tuanya nih pulang. Sampai lah di jam 12:30 baru pulang orang tuanya nih Nah, pas nyampe orang tuanya nih, Putri dan Aulia nih belum mau nih menceritakan apa yang terjadi sama orang ini barusan. Orang tuh langsung tidur tuh dengan posisi aku tuh sebenarnya mata aku tuh sulit kali terpejam Sin, karena aku terpikir sama yang apa aku lihat tadi tuh. Cuma aku belum mau cerita sama orang tua aku, takutnya nanti karena tengah malam aku ceritanya hal-hal yang ndak lagi, aku takut nanti kesurupan tuh, trauma sama kejadian kesurupan tuh Sin. Itulah ini pikiran Aulia nih, makanya dia nggak mau ngomong pada saat tuh. Tunggunya lah pagi. Nah, keesokan harinya, ada pagi hari ini, langsung lah dia cerita sama mamanya, sama ayahnya. Ma, aku ini ceritanya semuanya. Nah, kalian tahu responnya mama Aulia ini kayak mana? Mama juga sering diganggu. Mama juga pernah waktu itu subuh-subuh bangun nengok ada orang ke arah tangga, bapak-bapak tinggi besar badannya gosong. Mama juga sering dengar suara orang minta tolong. Terkejut lah Aulia nih. Itu juga yang kami dengar tadi malam Ma. Aulia nengok ada sosok cewek rambutnya gimbal kayak angus kayak gitu, badannya kayak gosong kayak gitu. Udahlah jangan diceritakan lagi, nanti takutnya entah apa-apa pula yang terjadi kayak gitu. Udahlah tuh kan disimpan lah sama orang tuh cerita yang tadi itu. Dan kata Aulia semenjak tuh orang tuh sering gitu loh mengalami kejadian-kejadian horor, diganggu kayak suara orang minta tolong, nampak sosok yang gosong. Kadang orang tuh ada juga nampak kayak anak kecil gitu loh dengan keadaan tubuhnya juga gosong. Ya kan orang tuh masih tinggal di sana, ya udahlah ditahan-tahannya aja. Orang tuh kayak nganggap ya udahlah selagi gangguannya nggak terlalu fatal kita tahan aja lah dulu tinggal di sini. Pikir kami kayak gitu Sin. Sampailah di suatu ketika mama aku nih Sin, dia lagi ngobrol gitu loh sama tetangga aku. Bu, ada yang tahu nggak rumah yang di belakang rumahku itu bekas apa? Kata mamanya Aulia kayak gitu. Jadi di belakang rumah Aulia nih ada rumah terbengkalai yang dimana posisinya tuh udah hancur gitu loh setengah bangunannya tuh. Jadi kayak roboh atau emang udah lama kali kosong, emang udah nggak layak gitu loh untuk ditempati. Nah itulah yang bikin mama Aulia ini penasaran, itu rumah apa sih, bekas apa sih, kok kayak bentuknya menyeramkan gitu. Betapa terkejutnya mamanya Aulia ini mendengar cerita yang diceritakan oleh tetangganya nih. Emang ibu nggak tahu ya cerita tentang rumah tuh? Kata tetangganya kayak gitu Enggak Bu, tapi aku agak penasaran kenapa rumah tuh terbengkalai, nggak ada yang memperbaiki.
kata Mama Aulia nih gitu. Disambung lah lagi sama tetangganya nih. Iya, kayak mana orang mau berani, Bu? Itu tuh rumah terkenal angker, Bu, di daerah sini. Dulu tuh rumah ini ditinggali sama sepasang suami istri yang memiliki 2 anak. Sampai ada suatu ketika, rumah ini terjadi kebakaran gitu, Bu. Dan satu keluarga tadi tuh nggak selamat. Langsung lah shock Mama Aulia nih. Teringat dia sama apa yang dia lihat tuh, apa tadi yang dia lihat, weh? Sosok gosong tadi. Aulia kan tadi sering juga tuh melihat sosok gosong, anak kecil juga gosong. Ternyata disitulah baru ngerti kalau misalnya yang dia lihat tuh ya kemungkinan besar korban kebakaran yang ada di rumah itu. Pas habis kontrak rumah itu ya udah, orang tuh nggak mau melanjutkan lagi tinggal di sana. Orang itu akhirnya memutuskan untuk pindah dan mencari tempat tinggal baru. Dan itulah dia kisahnya Aulia ini, yang dimana tubi-tubi dia diganggu. Dan bayangkanlah, di lantai 2 diganggu, di lantai bawah juga diganggu. Kemana Aulia ini mau lari lagi? Benar-benar membuat aku merinding. Apakah kalian juga merinding? Komen ya di bawah bagian mana yang membuat kalian merinding. Yaps, dan buat kalian yang memiliki cerita beda alam yang benar-benar membuat merinding, bagi-bagilah sama kami biar kita nih sama-sama bisa merinding bareng-bareng. Oke, kalian bisa kirim cerita kalian, cerita CBA kalian ke description yang udah aku tulis di bawah. Itu ada email aku dan ada IG aku di situ, yaitu @sintatavia. Kalian bisa DM dan bisa email aku. Oke, dan jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita-cerita kayak gini. Oke, bye-bye.